saya bahwa utamakan hal yang rohani dulu, maka tidak usah khawatir karena hal yang jasmani akan ditambahkan oleh Tuhan. Saya sadar banyak kekurangan dan kelemahan, namun setelah mengoreksi diri, saya kembali berdoa kepada Tuhan. Kalau memang dari Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang akan memberi kemampuan untuk mengerjakan pelayanan itu sampai garis akhir, dan saya tidak akan menghindar lagi. Setelah banyak mendengar firman, saya tidak mau lagi sembarangan dalam mengambil pelayanan, karena saya menyadari setiap pelayanan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Akhirnya pada bulan Mei saya meminta izin kepada Bapak Gembala, apakah boleh saya mengambil pelayanan sekolah minggu, dan Bapak Gembala mengatakan boleh. Keesokan harinya setelah meminta izin kepada Bapak Gembala, tiba-tiba saya langsung mendapat panggilan untuk presentasi dan interview di salah satu universitas swasta di Surabaya. Bukan hanya itu saja, saya juga mendapat panggilan untuk interview di perusahaan. Saya meminta doa kepada Bapak Gembala untuk menghadapi presentasi dan interview di universitas tersebut. Namun saya sempat down ketika mengetahui bahwa saingan saya ternyata ada yang S3 dan semuanya sudah memiliki segudang pengalaman. Jika dibandingkan dengan saya, tentu saya tidak ada apa-apanya karena keadaan saya benar-benar baru lulus kuliah dan usia saya belum ideal untuk memulai karir sebagai dosen. Pada saat interview dengan kepala program studi dan wakil program studi, saya ngeblank dan jawaban saya banyak yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Saya berpikir bahwa tidak mungkin saya diterima dengan hasil presentasi dan interview seperti itu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 4 hari kemudian saya mendapat panggilan untuk psikotes sebagai lanjutan dari proses rekrutmen. Sebelum mengikuti psikotes, kembali lagi saya minta doa kepada Bapak Gembala. Pada saat menunggu hasil psikotes, saya hanya berdoa agar mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat itu saya berpikir bahwa apapun hasil yang akan saya terima, saya mau belajar untuk tetap mengucap syukur. Namun pada prakteknya setelah sekitar 2 minggu menunggu, teman saya memberi kabar bahwa dia telah mendapat email yang berisi pengumuman bahwa dia telah dinyatakan lulus. Saat itu saya sangat down karena tidak mendapat email sama sekali. Sepulang ibadah pemuda remaja, saya menangis karena merasa putus asa. Namun ternyata 4 hari kemudian saya mendapat email yang berisi bahwa saya diminta untuk menunggu lagi informasi selanjutnya. Keesokan harinya saya mendapat email yang menyatakan bahwa saya lulus dan dipanggil untuk finalisasi interview dengan ARD. Pada saat itu juga saya langsung berdoa berterima kasih untuk semua kemurahan Tuhan. Tuhan mengajari saya untuk bersabar menunggu waktu Tuhan sampai Tuhan sendiri yang turun tangan menyelesaikan semuanya. Ketika saya lemah, Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap percaya bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pada saat finalisasi interview dengan HRD dan tahap medical check up pun, semua berjalan lancar oleh pertolongan Tuhan. Tuhan tidak menipu, apa yang hilang Tuhan ganti sesuai dengan kehendaknya. Saya sempat merinding dengan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup muda saya, tidak dapat diselami oleh akal dan pikiran manusia. Jujur saja, kegagalan dan penolakan yang saya alami membuat saya sempat merasa kecewa, malu dan makin minder. Dari pengalaman saya ini, saya menyadari bahwa sekolah tinggi-tinggi dan IPK tidak menjamin sama sekali di tengah dunia yang semakin sulit jika tidak berharap sepenuh kepada Tuhan dan mengutamakan ibadah dan pelayanan. Tuhan mau membentuk hidup saya agar bisa lebih merendahkan diri bahwa saya hanya tanah liat, tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Tahun ini merupakan tahun pengangkatan yang nyata bagi hidup muda saya, baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Walaupun pada awalnya saya menjalani dengan penuh air mata, tapi Tuhan menggantikan dengan sukacita yang luar biasa. Tuhan benar-benar tidak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan jika kita mengutamakan ibadah dan pelayanan. Dari tempat ini saya juga meminta maaf pada teman-teman sepelayanan, seluruh jemaat, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, jika ada kesalahan yang saya perbuat sehingga menjadi sandungan. Banyak hal yang belum saya mengerti dan sampai saat ini saya masih perlu belajar agar pelayanan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk doa penyambutan dan perhatian dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Sekian kesaksian saya, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan, semoga kesaksian boleh meneguhkan kita. Kalau kita mengutamakan yang rohani, pasti yang jasmani Tuhan juga sediakan. Puji Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 284. Kembali saya undang sidang jemaat berdiri, sementara rekan-rekan kaum muda untuk mempersiapkan pujiannya. 284. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku,
beriku keindahan di dalam Yesus. Syukurnya hidup ini sangat indah, sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita mau sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 392. Nyanyian rohani nomor 392, sementara itu kita berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Nyanyian rohani 392. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya,
haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kembali dari atas, ku berdiri. Ku berdiri di tengah umatmu, Dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata ku memujimu. Kami kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Kornya, sekali lagi. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Puji Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kepada gereja Tuhan, Tuhan janjikan untuk diberikan kain lenan putih yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Betapa Tuhan mengasihi kehidupan kita, Tuhan sampai mau menyucikan kehidupan kita ini. Kita sambung pujian kita, Psalm nomor 47. Psalm 47. Jalan hidupku selalu tak menentu, ku mencari kepuasan di dunia, tapi apa yang ku dapat hanyalah kepahitan dan penderitaan. Kornya hanya tertumpah sucikan aku, nyata bangkit, jadikan ku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Kornya, darahnya tertumpah sucikan aku, nyata bangkit, jadikan ku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Bait yang kedua. Kini ku telah memiliki sesuatu yang berharga melebihi semuanya, ialah firman yang hidup dan berkuasa. Olehnya hidupku dipuaskan. Darahnya tertumpah sucikan aku, nyata bangkit, jadikan ku baru.
Bait yang ketiga. Sementara itu paduan suara untuk mempersiapkan pujiannya. Dan kaki mengikuti jejaknya Tuhanku, lewat jalan kematian kebangkitan yang berakhir dengan kemuliaan. Darahnya tumpah sucikan aku yang abadi, jadikanku baru. Firman
Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri bersama kita menaikkan satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kembali, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak tinggalkan. Dari atas. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah Dia takut. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah Dia tak. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Haleluya. Dengan keyakinan firman Tuhan sanggup menolong kita. Sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah Dia tak tinggalkan. Haleluya. Kami percaya Engkau masih sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Firman-Mu sanggup Tuhan untuk menolong kami, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan sanggup untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Sekalipun kami masih banyak cacat celah kekurangan ini Tuhan, firman-Mu sanggup untuk menyucikan, mengubahkan kami sempurna seperti Tuhan.
layak untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan-awan yang permai. Kami bersama Engkau selama-lamanya. Jangan sampai kami ketinggalan Tuhan. Apapun yang kami raih di dalam dunia ini, kekayaan, kepandaian, kedudukan dan lain-lain, tidak akan berarti apa-apa. Semua akan hancur jika kami ketinggalan saat Engkau datang kedua kali. Kami akan binasa selamanya. Tuhan, tolong firman-Mu, tolong kami semua. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, semua diurapi oleh Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata pada siang ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan mujizat di tengah kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu, menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Oh, nikah, rumah tangga kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masa depan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap denyut nadi kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu. Kami tidak mampu memperpanjang satu detik pun umur kami Tuhan. Hanya Engkau yang menentukan, Engkau yang berkemurahan. Peluklah kami semua, kami bahagia dalam Tuhan. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan. Oh, garansi dari Tuhan. Hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan selalu menggenapi janji. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada, berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita masih berada pada kitab Wahyu pasal yang keempat. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 8b sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11 ya. Ini dua macam kegiatan di takhta surga. Dua macam kegiatan di takhta surga. Yang pertama yaitu kegiatan penyucian. Kegiatan penyucian itu di ayat 8 ya. Dan kemudian yang kedua kegiatan penyembahan ya. Itu ayat 9 sampai 11. Kegiatan penyucian ayat 8, kemudian ayat 9 sampai 11 kegiatan penyembahan. Biarlah kita yang masih berada di dunia ini ya juga memiliki kegiatan di takhta surga. Selain kegiatan di dunia sekolah dan lain-lain, aku silakan bekerja yang keras dan lain-lain, tapi jangan lupa semua itu hanya paling maksimal hanya di liang kubur. Di liang kubur. Kita tidak tahu umur manusia itu berapa. Baru menikmati, ada yang meninggal, dan lain sebagainya. Baru lulus, ada yang meninggal. Ya, itu hanya sampai di situ. Oleh sebab itu, harus ditambah kegiatan takhta surga juga harus ada. Kegiatan penyucian, kegiatan penyembahan, supaya kita juga bisa sampai di takhta surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Sekali lagi, yang di dunia silakan sekolah, kerja, tapi jangan lupa ditambah kegiatan hobi dan lain-lain. Mungkin ada yang olahragawan, hari ini ada yang lomba di Bali, lomba internasional, pernah juara
pernah juara 3, juara ini internasional berapa puluh negara itu dari Malang. Ya. Nah, sekarang ini lagi lomba, silakan saya doakan. Tapi jangan lupa ditambah kegiatan tahta surga, kegiatan yaitu kegiatan penyucian dan penyembahan. Ya, mari kita masih sampai kegiatan pertama, penyucian ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, dan yang akan datang. Nah, ini penyucian saja, kegiatan penyucian di tahta surga. Kita juga harus masuk kegiatan penyucian, kita harus masuk penyucian yang dikaitkan dengan pribadi Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Sudah diterangkan beberapa kali, ini penyucian masa lampau yang sudah ada, yang lalu itu masa lampau harus disucikan. Nostalgia hidup ini harus disucikan. Ini pentingnya mendengar firman. Mungkin dosa-dosa masa kecil kita harus diselesaikan, disucikan masa lalu. Kemudian yang ada masa sekarang disucikan, dan yang masa yang akan datang. Supaya betul-betul seluruh hidup kita suci seperti Yesus suci. Kemudian yang ada, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang ini juga menyangkut tubuh, jiwa, roh kita. Penyucian tubuh, jiwa, roh kita. Nah, pada kesempatan siang ini kita belajar dari tabernakel, penyucian yang dikaitkan dengan yang pribadi Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Jadi Musa naik ke Gunung Sinai melihat kerajaan surga, melihat kerajaan surga. Lalu Tuhan perintahkan Musa membuat kerajaan surga di bumi. Itulah kemah suci, tabernakel, supaya di bumi seperti di surga. Kalau mau di bumi seperti di surga, nah ini ikuti apa yang Tuhan perlihatkan kepada Musa. Sudah dibuat tabernakel oleh Musa, ya, kemah suci, tapi sudah hancur sekarang dalam arti rohani. Nah, tabernakel atau kerajaan surga itu 3 ruangan. Ada halaman seperti gereja ini, ada halamannya, ada ruangan suci di sini tempat Bapak Ibu duduk, dan ruangan maha suci kesempurnaan, tempat hadirat Tuhan. Ruangan maha suci kesempurnaan. Nah, sekarang penyucian ya, yang dikaitkan pribadi Tuhan yang ada, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Yang ada itu, yang sudah ada itu menunjuk halaman tabernakel. Seperti gedung gereja ini ada halamannya. Kalau di luar halaman itulah manusia berdosa yang di luar Yesus, di luar surga binasa, masuk ke halaman. Nah, ini halaman kerajaan surga, halaman tadi. Ini penyucian yang sudah ada. Nah, itulah penyucian dengan darah Yesus. Ada mezbah bakaran di situ. Di halaman ada mezbah bakaran, dulu binatang korban. Bangsa Israel membawa kambing, domba, lembu untuk pengampunan dosa, untuk penyucian dosa. Sekarang tidak usah lagi. Sudah ada salib Kristus, korban Kristus, darah Yesus. Jadi ini yang ada penyucian oleh, yang sudah ada penyucian oleh darah Yesus, halaman. Kemudian yang ada sekarang, yang ada itu ruangan suci. Yang ada ini ruangan, ada meja roti sajian di situ. Ya, itu firman pengajaran. 12 roti dibagi 2. 1 susun 6. Itu menunjuk 66 buku dalam Alkitab. 66 buku dalam, itulah firman Allah, firman pengajaran benar. Ini yang ada sekarang. Ini menunjuk ruangan suci, penyucian oleh firman pengajaran benar, meja roti sajian. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang kita pelajari, yang ketiga yaitu yang akan datang, yang akan datang. Ini penyucian yang dikaitkan dengan pribadi Tuhan yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Itu menunjuk ruangan maha suci. Nah, di sini kalau di gereja ini di sini ruangan maha suci ada darah, percikan darah. Percikan darah. Nah, tadi darah itu mengampuni dosa, sekarang percikan darah. Ini ada percikan darah. Ada percikan darah. Itulah sengsara daging
bersama Yesus. Sengsara daging, salib, percikan darah ini salib, sengsara daging bersama Yesus. Sengsara daging bersama Yesus. Salib bersama Yesus, sengsara daging bersama Yesus. Ini yang menyucikan kita. Ini yang menyucikan. Kalau kita sengsara daging bersama, kita disucikan dari dosa-dosa yang seringkali tidak disadari. Dari dosa-dosa yang tidak disadari. Ya, ada percikan darah. Ada percikan. Seumpama ini ada kesaksian tadi malam bergantung pada modal di dunia ini. Jadi dia kaum muda ini buka toko diberi modal oleh temannya, modal besar, sangat besar. Toko elektronik. Nah, jadi dia berharap di situ. Tapi satu waktu temannya ini punya masalah. Sudah tertipu berapa M banyak. Nah, mulailah modalnya diambil sampai tidak ada, sampai nol. Nah, di situ dia, aduh bagaimana ini? Nah, di situ penyucian. Dia terlalu tergantung pada modal teman, bukan tergantung pada Yesus. Tapi dengan adanya modal yang sudah tidak ada, loh, kok penghasilan tambah banyak, loh, aneh dia bilang. Kemarin bersaksi, kok aneh ini. Dulu modalnya besar, tidak segitu penghasilannya. Setelah tidak ada modalnya, kok malah penghasilannya besar. Nah, ini penyucian itu dosa tidak disadari kita. Sebenarnya kita ini sudah tergantung pada modal, bukan tergantung pada Tuhan. Kalau dosa membunuh, dosa berzina, seringkali sudah kelihatan. Tapi dosa-dosa yang kecil-kecil yang sering tidak disadari. Seringkali kita menggantikan Tuhan dengan sesuatu, dan ini yang disucikan lewat percikan darah. Ya, semoga kita sengsara daging bersama Yesus. Apa bentuknya? Mungkin merosot ininya, penghasilannya, dan mungkin apa saja. Ada yang sakit, di tengah sakit tuh, aduh saya ada dosa ini, dan lain sebagainya. Itu saja. Ini percikan darah. Ini sengsara daging bersama Yesus untuk menyucikan dosa-dosa yang sering tidak kita sadari. Sampai nanti kita tidak bercacat celah. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami ujian atau salib, sengsara daging bersama Yesus, percikan darah? Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami percikan darah, ujian boleh, salib boleh, sengsara daging bersama Yesus? 2 Korintus 1, jawabannya di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai ayat 9. Ya, ayat 8 dulu ya. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Tadi kesaksian ditambah 2 saksi mengenai pelayanan. Sudah didorong untuk melayani sekolah minggu, nggak mau. Nah, akhirnya terbengkalai semua. Diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan. Sekalipun tinggi ilmunya, ini terbengkalai. Tapi setelah sadar baru ngomong belum melakukan. Coba. Itu percikan darah. Baru ngomong saya mau melayani. Nah, sudah besok selesai. Luar biasa Tuhan itu. Jadi jangan putus asa kalau waduh kok begini aku. Enggak, ada dosa yang tersembunyi. Mau disucikan supaya kita tidak bercacat celah. Amin. Tidak bercacat seperti dia. Nah, ini di sini. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami percikan darah, ujian, salib, sengsara? Supaya jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Supaya jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri. Saya kaya, saya pandai, saya ini. Jangan. Supaya jangan menaruh percaya pada diri sendiri, tetapi hanya percaya berharap sepenuh kepada Tuhan. Percaya berharap sepenuh kepada Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan. Di ayat terakhir tadi 9, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, ini maksudnya. Mari dalam sengsara dan ayo supaya kita tidak menaruh pada modal dan lain-lain, lalu pada ijazah. Wah, saya yakin ijazah sudah tinggi bisa. Tetapi
Kalau tidak berharap Tuhan, di stop oleh Tuhan. Nah, supaya disucikan, ayo percaya, berharap Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan. Yeremia 9:23, Yeremia 17:5. Yeremia 9:23, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana pandai bermegah karena kebijaksanaannya. Ya. Kemudian janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Ya, itu ayat 23. Kemudian disambung 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah ini, kalau digabung dua ini, jadi kekuatan tadi, kepandaian, kekayaan, semuanya baik. Semua baik. Kita doakan sebagai hamba Tuhan, doakan supaya kaya, supaya ada kepandaian, bisa sekolah, semua yang S1 ke S2 dan lain-lain. Sudah sampai ada yang mau profesor di Malang. Nah, saya doakan semua. S1, S2, S3, baru lulus lagi S3. Terima kasih Tuhan. Ini bagus, kekuatan, kepandaian, kekayaan semua baik. Tetapi jangan sampai kita mempercayakan diri pada semuanya itu. Jangan. Jangan sampai kita mempercayakan diri pada semuanya itu, sebab terkutuklah orang. Terkutuk orang yang mempercayakan diri pada kekayaan, kepandaian, kekuatan diri sendiri. Ini terkutuk karena dia menjauh dari Tuhan. Karena dia menjauh dari Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Seringkali tidak sadar kita sudah terperangkap mengandalkan suatu, sudah makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Jangan-jangan sudah nanti terakhir tidak mau berdoa lagi, makin jauh dari Tuhan, diperangkap, makin jauh dari Tuhan. Ini terkutuk mengandalkan suatu di dunia ini karena dia makin jauh dari Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh, jadi kita diizinkan. Jika kita diizinkan masuk ujian salib percikan, maksudnya supaya kita hanya percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Allah. Ini penyucian. Supaya kita percaya, kita hanya mempercayakan kepada diri kepada Tuhan saja. Tuhan tadi yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan keadilan dan kasih setia. Tuhan yang penuh kebenaran, keadilan dan kasih setia. Kasih setia. Atau Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan. Percaya kepada Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan. Tuhan yang penuh dengan kebenaran, keadilan dan kasih setia. Tuhan yang penuh dengan kebenaran, keadilan dan kasih setia. Kasih itu di ayat 24. Yeremia 9:24. Itu 23 tadi sudah dibaca, 24 belum. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan, jangan orang kuat, ditambah ya ayatnya tadi 23 24. Yeremia 9 23 sampai 24 ya. 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman. Jadi ini kita diizinkan mengalami sengsara daging, masalah apa, supaya kita hanya mempercayakan diri kepada Tuhan saja yang memiliki kuasa kebangkitan, Tuhan yang penuh dengan kebenaran, keadilan dan kasih setia. Ini yang berkenan kepada Tuhan. Jangan berharap pada sesuatu. Boleh memiliki, saya doakan, tapi jangan menjadi sandaran. Jangan, itu hanya sarana. Tapi yang menjadi pengharapan kita, mempercayakan diri pada Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan. Tuhan yang penuh dengan kebenaran, keadilan dan kasih setia. Maka kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, mempercayakan diri pada Tuhan yang penuh dengan kebenaran, keadilan, kasih setia, Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan, maka kita
menjadi kehidupan yang dipercaya juga oleh Tuhan. Kalau kita percaya, yakin pada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan juga. Kita menjadi kehidupan yang dipercaya oleh Tuhan. Maka kita menjadi kehidupan yang dipercaya oleh Tuhan. Ini penyucian. Saja penyucian oleh percikan darah. Dosa-dosa yang sering tidak disadari kita hanya bergantung pada dunia. Bukan bergantung pada Tuhan. Ayo biarlah kesempatan siang ini kita mendengar itu sarana. Tapi kita bergantung kepada Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan. Yang memiliki kebenaran, keadilan dan kasih. Maka kita menjadi kehidupan yang dipercaya oleh Tuhan. Ada 3 hal yang dipercayakan Tuhan. Ada 3 hal yang dipercayakan Tuhan. Nomor 1, Roma 3, 1 dan 2, Kisah Rasul 13, 4, 6. Roma 3 ayat 1 dan 2, Roma 3 ayat 1 dan 2, ya, digabung dengan Kisah Rasul 13, 46, ya. Mari. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi firman Allah ini hanya dipercayakan pada orang Yahudi asli. Kita bangsa kafir tidak dapat. Ya, waktu perempuan Kanani itu anaknya dirasuk setan, Tuhan tolonglah aku, anakku. Oh, tidak patut roti ini untuk anak-anak. Mau diberikan kepada anjing, tidak patut. Tuhan bilang tidak patut. Nah inilah. Semoga kita mengerti. Jadi ini suatu kepercayaan Tuhan yang pertama kepada bangsa Israel sebenarnya. Pembukaan firman Allah. Firman Allah itu dipercayakan pada. Tetapi di Kisah Rasul 13 ini bersyukur. Kisah Rasul 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah bangsa Israel, bangsa Yahudi, firman Allah harus diberitakan lebih dulu. Tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Karena Israel menolak, ya, kesempatan terbuka bagi kita bangsa. Jadi nomor 1 kepercayaan Tuhan adalah pembukaan firman Allah. Sama dengan kebenaran. Tuhan yang penuh kebenaran. Pembukaan firman Allah sama dengan kebenaran. Sebenarnya firman Allah dipercayakan kepada bangsa Israel asli. Bangsa Israel asli. Umat pilihan Tuhan. Tetapi karena sebagian Israel menolak firman Tuhan, maka kepercayaan itu dialihkan kepada bangsa kafir. Dialihkan kepada bangsa. Jadi, kalau kita boleh menerima firman pada siang ini, kita bangsa kafir boleh menerima firman, boleh makan roti kehidupan. Menerima firman itu adalah semata-mata kepercayaan dan kemurahan Tuhan atas kita. Kalau Tuhan tidak berkemurahan, tidak boleh kita makan firman. Nah, ini seringkali yang kita remehkan. Ya, di dalam seluruh rangkaian ibadah yang paling tidak suka, yang paling diremehkan, paling membosankan itulah mendengar firman seringkali. Seperti Israel dulu bosan terhadap manna yang dikirim oleh Tuhan. Pagi mana lagi. Bosan. Kalau sudah bosan kepada firman, hati-hati, ular datang. Kalau firman datang, itu Tuhan datang menolong. Tapi kalau kita sudah menolak firman, bosan dan lain-lain, ular yang datang langsung memagut, mati. Waktu itu banyak orang Israel yang mati karena menghina mana firman Tuhan. Ayo kita harus hati-hati. Karena ini bangsa Israel menolak, maka bangsa kafir bisa menerima firman Allah seperti yang kita dengar pada siang ini. Semua karena kepercayaan kemurahan Tuhan atas kita. Maka sikap kita yang benar, sikap kita dalam menerima firman. Ayo mendengar firman sungguh-sungguh. Sikap kita bangsa kafir ini cuma kepercayaan dan kemurahan. Kepercayaan dan kemurahan Tuhan. Ayo gunakan sungguh-sungguh. Sikap kita adalah mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh dan suatu kebutuhan. Sungguh-sungguh suatu. Mengerti tentang firman Allah. Mengerti firman Allah. Dengar, ngerti, percaya, yakin pada firman Allah. Percaya yakin pada firman Allah. Sampai bisa mempraktekkan firman Allah.
taat dengar-dengaran pada firman. Nah, ini orang yang bisa dipercaya. Orang yang menerima kemurahan. Tadinya tidak boleh makan roti. Roti ini untuk anak-anak, untuk Israel, bukan untuk anjing. Tapi perempuan ini berkata, anjing makan remah-remah loh itu. Ini memanfaatkan kepercayaan kemurahan Tuhan. Mendengar sungguh-sungguh, mendengar firman dengan sungguh-sungguh suatu kebutuhan seperti anjing menjilat remah-remah roti. Sampai ngerti, sampai percaya, yakin, sampai praktik benar. Taat dengar-dengaran itu berarti taat dengar-dengaran pada firman sama dengan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Jadi percaya mempercayakan diri banyak kita, oh Tuhan saya percaya. Nah tadi tidak disadari percaya modal, percaya ini. Bukan, yang dimaksud percaya modal, ayo dengar firman. Bagaimana dengar firman? Dengar sungguh-sungguh, ngerti, percaya sampai praktek loh itu betul. Kalau sudah praktek firman, taat dengar-dengaran, sampai daging tak bersuara lagi. Taat dengar-dengaran sampai daging tak. Itu sama dengan percaya mempercayakan diri sepenuh-penuh. Abraham sembelih anakmu, sembelih. Nah itu baru. Bukan cuma oh Tuhan saya percaya. Bukan itu. Sampai praktek firman. Itu baru percaya. Bukti nyata. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan yang penuh kebenaran. Firman itu kebenaran. Percaya mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan yang penuh kebenaran. Maka kita akan mendapatkan kebijaksanaan surga. Hikmat dari surga. Saat firman dipraktekkan, kalau firman didengar, mengerti, jadi pengertian. Sesudah percaya, yakin, sudah ngerti. Kalau matematika cuma di sini, ngerti. Tapi kalau firman setelah mengerti, percaya, yakin, pada menjadi iman dalam hati. Sesudah itu praktek firman menjadi hikmat. Kebijaksanaan surga, hikmat kebijaksanaan surga bagi kita, saudara. Nah, inilah. Mari, mungkin tidak sempat sekolah tinggi dan lain-lain, ya mau apa lagi? Saudara. Ayo kejar yang dari surga. Yang sudah sekolah tinggi S1, S2, S3 silakan, tapi itu semua tidak mampu menolong. Apalagi saat antikris berkuasa sudah tidak laku semua, tidak laku. Yang laku hanyalah hikmat kebijaksanaan surga. Jadi sekali lagi jangan salah paham. Yang sekolah tinggi teruskan, yang sudah selesai sekolahnya sampai apapun, ayo kesempatan cari hikmat surga. Amin. Dua-dua cari hikmat surga. Sama. Yang sekolah tinggi masih sekolah lagi terus, tapi jangan lupa dengar firman sampai praktek hikmat dari surga. Hasilnya kalau punya hikmat dari surga. Pengkhotbah 10:10. Pengkhotbah 10:10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat dari Tuhan. Yani hikmat ini menentukan keberhasilan hidup kita. Masa depan yang berhasil dan indah. Itu hikmat dari surga. Sekali lagi, yang sekolah silahkan. Ya, tapi jangan lupa cari hikmat dari surga. Nanti menghadapi itu tadi pisau menjadi tumpul, krisis, apalagi krisis zaman antikris 3,5 tahun. Mau ilmu apa tidak bisa. Hanya hikmat dari surga ini yang menentukan keberhasilan, masa depan yang berhasil dan indah. Hikmat dari surga. Semoga kita menentukan masa depan berhasil indah di tengah krisis dunia. Di tengah krisis dunia. Seperti tadi satu contoh, salah satu contoh itu tadi bergantung modal malah turun penghasilan. Di tengah turun malah dicabut modalnya. Mau jadi apa? Dia juga sempat seperti putus asa, bagaimana? Ya untunglah ini mendengar firman ini. Mendengar firman ini penting. Saat-saat kita sudah seperti pisau jadi tumpul, sudah susah ini. Nah, dengar firman Tuhan kasih hikmat sama dia. Bisa berhasil dan indah. Di tengah kesulitan, di tengah kemustahilan, kesulitan. Dia lihat barangnya tinggal, ya barang-barang yang kalau sesama elektronik, barang mati. Maksudnya barang apa? Ya enggak laku sudah. Kalau tanya baru, kok jualan itu enggak ada, itu enggak bisa. Tapi justru, nah ini di sini jelas.
Kegunaan kedua yaitu tadi menghadapi antikris. Ya, Wahyu pasal 13. Kitab Wahyu pasal 13. Nah, ini saudara ya, hikmat. Mungkin sekarang diejek. Wah, ya, atau kita mungkin tanya-tanya, ini jam ini saya ibadah dengar firman, yang lain sudah belajar, besok ujian. Wah, bagaimana? Ya jangan tidur saya bilang. Gunakan waktu tidur untuk ibadah. Ya, biasanya tidur siang, jangan tidur. Tidak apa-apa, Tuhan tolong kita. Berkorban untuk Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Wahyu 13 ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat dari surga. Barang siapa yang bijaksana, ya, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Antikris. Untuk menghadapi antikris yang penting hikmat dari surga. Jadi hikmat dari surga melindungi kita pada saat antikris berkuasa selama 3,5 tahun di bumi. Yaitu lewat sepasang sayap burung nasar yang menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Ini yang harus kita kejar. Ayo kepercayaan Tuhan. Kalau kita percaya sekarang sudah, ya, apalagi dalam keadaan sengsara, dalam keadaan penderitaan, ayo percaya sama Tuhan. Kalau keadaan enak terus lengah seringkali. Sebenarnya sudah percaya pada modal, percaya pada ijazah, percaya sudah Tuhannya sudah jauh. Seringkali Tuhan sudah jauh. Tapi mari Tuhan sucikan kita pada siang untuk kembali percaya pada Tuhan. Dan Tuhan dan kehidupan kita dipercaya oleh Tuhan, mempercayakan firman-Nya kepada kita untuk memberikan hikmat bijaksana kepada kita menghadapi krisis di akhir zaman sampai krisis terbesar nanti, menghadapi antikris yang berkuasa di bumi 3,5. Semoga kita mengerti. Ini yang pertama, kepercayaan pertama. Yang kedua, Lukas 19. Lukas pasal yang ke-19, Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-12 sampai 13. Lukas 19 ayat yang ke-12 sampai 13. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah, tadi Tuhan yang penuh kebenaran, itu firman. Dia mempercayakan firman. Ya, kita percaya, mempercayakan diri sepenuh pada firman, pada Tuhan yang penuh kebenaran. Taat itu, percaya kepada Tuhan yang penuh kebenaran, maka kita mendapat kebijaksanaan. Sekarang ya, mina, talenta, ini tentang mina. Mina atau talenta itu jabatan pelayanan. Mina atau talenta sama dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jabatan pelayanan dan karunia. 10 mina untuk 10 hamba. 10 mina untuk 10 hamba. Berarti satu hamba menerima 1 mina atau 1 talenta. Ya, mina atau talenta itu jabatan pelayan dan karunia Roh Kudus. Ya, ini 10 mina atau 10 talenta untuk 10 hamba. Berarti setiap hamba Tuhan menerima 1 talenta atau mina. Ini yang disebut keadilan. Tuhan yang adil, penuh keadilan. Tuhan yang penuh keadilan. Ini menunjuk keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Ya. Keluaran 19 ayat 6. Ini juga. Sebenarnya jabatan ini, jabatan pelayanan karunia Roh Kudus yang membuat kita menjadi hamba Tuhan, imam-imam. Ini juga untuk Israel sebenarnya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, imam dan raja dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel asli. Jadi sebenarnya jabatan pelayanan hanya untuk bangsa Israel asli. Jabatan pelayanan. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi imam. Jabatan pelayanan atau menjadi seorang imam. Itu imam dan raja.
hanya untuk bangsa Israel asli. Jabatan pelayanan hanya untuk bangsa Israel sebenarnya. Jadi sebenarnya jabatan pelayanan hanya untuk bangsa Israel asli. Yang bisa menjadi imam dan raja hanya bangsa Israel asli. Yang bisa beribadah, menyanyi, ini cuma Israel. Bangsa kafir tidak boleh masuk bait Allah. Gak boleh. Ini sebenarnya, yang sebenarnya. Karena maaf, bangsa Israel itu domba. Bangsa kafir hanya anjing babi, tidak boleh masuk. Gak boleh dipersembahkan. Ini yang sebenarnya. Tapi ada keadilan Tuhan. Bagaimana supaya bangsa kafir, saya, saudara bisa masuk bait Allah, bisa menjadi imam? Ya harganya Yesus membayar dengan harga darah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas. Ini bangsa kafir. Dulu bukan umat Tuhan, sekarang menjadi umat. Dulu tidak dikasihani, sekarang dikasihani, beroleh. Inilah bangsa kafir. Jadi secara jalur keturunan, bangsa kafir tidak boleh menjadi imam raja, tidak boleh beribadah melayani Tuhan, tidak boleh. Secara jalur keturunan. Kita bukan keturunan Abraham, Ishak, Yakub, bukan keturunan bangsa. Tidak boleh menjadi imam raja, tidak boleh beribadah melayani Tuhan, tidak boleh. Bangsa kafir tidak boleh. Saja. Nah, oleh sebab itu, bagaimana keadilan Tuhan? Masa cuma Israel yang selamat? Bangsa kafir mati semua, tidak adil. Tidak adil. Saja. Nah, ini tidak adil. Mungkin kalau perumpamaan mina, 5 mina dibagi 10 orang, satu, berarti yang 5 tidak dapat, tidak adil. Tidak adil. Makanya 10 mina untuk 10 hamba. Adil. Nah ini caranya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan membuka jalan lewat jalur kemurahan Tuhan. Belas kasih Tuhan. Yang seharga korban Kristus. Yesus harus mati di kayu salib. Supaya terbuka jalan bangsa kafir bisa menjadi imam dan raja. Ini saja. Jadi oleh sebab itu Tuhan membuka jalan lewat jalur kemurahan belas kasih Tuhan. Seharga darah Yesus korban Kristus, maka kita bangsa kafir bisa menjadi imam dan raja, bisa beribadah dan melayani Tuhan. Ini pra penataran, nanti mulai minggu depan penataran calon imam dan imam. Ayo melayani. Ini keadilan Tuhan loh, mestinya enggak bisa. Ini keadilan kemurahan Tuhan. Dia yang harus mati di kayu salib menebus bangsa kafir supaya kita bisa menjadi imam dan raja. Supaya bisa menjadi imam raja. Nah ini jalur kemurahan Tuhan seharga korban Kristus. Kalau mau dilengkapi ayatnya di Wahyu 1 boleh. Wahyu 1 ayat 5, Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Ya, mari. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dia mati di kayu salib, nomor 1 melepaskan kita dari dosa-dosa, menebus dosa-dosa kita, melepaskan dari dosa. Belum cukup. Jadi dulu kita melayani setan, berbuat dosa, dibebaskan dari setan, dibebaskan dari dosa. Tapi nganggur. Nah, kalau nganggur nanti setan datang lagi. Bahaya. Oleh sebab itu ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Amin. Jadi inilah Yesus yang tidak berdosa, tidak bersalah. Harus mati di kayu salib, mencucurkan darah di kayu salib. Untuk apa? A. Untuk menebus bangsa kafir dari dosa-dosa. Membebaskan bangsa kafir dari dosa. B.
untuk mengangkat bangsa kafir. Ini kemurahan Tuhan. Ini untuk mengangkat bangsa kafir menjadi imam dan raja-raja. Sebab kalau tidak melayani Tuhan pasti melayani setan. Tidak bisa. Tidak ada saya pilih tengah-tengah. Tidak ada. Kalau tidak melayani Tuhan pasti melayani dosa, melayani setan. Ya, jangan percaya kalau anak kita di mana, di rantau di mana. Oh enggak apa-apa kok Pak. Loh ayo ibadah. Oh enggak apa-apa tapi saya baik. Enggak ada. Kalau tidak melayani Tuhan pasti melayani setan. Pasti melayani dosa. Entah apa itu. Pasti. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah itu sebabnya Tuhan adil. Dia sendiri yang harus mati di kayu salib. Mencucurkan darah. Untuk apa? Darahnya untuk menebus bangsa kafir dari dosa-dosa. Sehingga kita tidak dihukum. B, bukan hanya menebus dosa. Mengangkat kita menjadi imam dan raja. Inilah kemurahan Tuhan. Kepercayaan Tuhan kepada bangsa kafir. Seharga darah Yesus. Jadi, harga jabatan pelayanan. Harga jabatan pelayanan adalah seharga korban Kristus, darah Yesus. Yang tidak bisa dibeli apapun. Tidak bisa diganti apapun. Tidak bisa dibeli, tidak bisa. Kalau sampai kita tinggalkan pelayanan, kalau sampai kita sudah diangkat, diberi jabatan pelayanan, diangkat jadi imam raja, jadi harga jabatan pelayanan atau imamat rajani, imam dan raja itu seharga korban Kristus, darah Yesus. Yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Siapa orang paling kaya di dunia tidak bisa beli darah Yesus. Darah yang mahal disebut. Lebih dari dunia. Darah yang mahal. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh bayangkan saja dia belum menyerahkan nyawa. Tinggalkan surga aja. Siapa kuat beli surga orang paling kaya? Dunia pun tidak kuat beli surga. Kalau dijual dunia ini semua. Tidak kuat beli surga. Tidak kuat. Begitu mulia surga. Tidak bisa. Ditambah dia berkorban nyawa. Siapa mampu membayar harganya? Tidak bisa. Jadi hati-hati. Setelah kita diangkat, setelah kita diberi jabatan pelayan, diangkat menjadi imam raja, dipercaya jabatan pelayanan. Kalau sampai kita tidak setia, bahkan tinggalkan jabatan pelayan, itu adalah hutang darah yang tidak bisa dibayar. Hutang darah yang tidak bisa dibayar. Dengan apapun di dunia, tidak bisa dibayar. Serius betul-betul. Ini untuk saya nomor satu. Sebagai seorang hamba Tuhan. Ini untuk saya. Apapun yang kita hadapi harus terus kita melayani sampai garis akhir. Jadi kita harus setia berkobar-kobar. Ini sikap kita. Jadi sikap kita itulah setia dan baik. Setia dan baik. Beribadah melayani Tuhan dengan setia dan baik. Setia dan dapat dipercaya. Setia dan baik. Setia dan dapat dipercaya. Setia dan baik. Setia dan dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ini sikap kita. Itu artinya sama dengan percaya mempercayakan diri. Kalau kita sudah melayani dengan setia dan baik, setia dan dapat dipercaya, ya boleh setia berkobar-kobar, setia baik, setia dapat dipercaya. Kita beribadah melayani Tuhan dengan setia berkobar, setia baik, setia dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Nah, maka berarti sama dengan kita percaya mempercayakan diri kepada Tuhan yang penuh dengan keadilan. Sudah Tuhan yang bela kita. Dia penuh keadilan. Tadi kalau kita taat pada firman, mau dengar firman, percaya mempercayakan diri pada Tuhan yang penuh kebenaran. Jangan percaya kepada harta dunia, kekayaan, kedua. Enggak akan bisa menolong kita. Satu waktu dia akan tinggalkan kita. Nah, celakanya kita sudah tinggalkan Tuhan, mau kemana? Kalau harta benda sudah dikuasai antikris, sementara kita jauh dari Tuhan, mau di mana? Mau di mana? Tapi kalau harta benda dikuasai antikris, tapi kita dekat Tuhan, lebih dari harta benda. Amin. Lebih kita miliki. Nah, semoga kita. Ayo percaya. Ini namanya. Bukan cuma aku percaya Tuhan. Buktikan. Tadi percaya kepada Tuhan yang penuh kebenaran. Ayo taat pada firman. Dengar sungguh-sungguh. Ngerti, taat. Tuhan kasih hikmat.
kepada kita. Tuhan yang penuh kebenaran memberi hikmat kepada kita. Nah, sekarang ayo sudah diberi jabatan pelayanan, ayo kita sikap kita beribadah melayani Tuhan sesuai dengan jabatan pelayanan, dengan setia berkobar, dengan setia baik, setia dan dipercaya, dapat dipercaya sampai garis akhir, sampai garis tambahan, sampai garis akhir, jangan setengah-setengah, sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai Tuhan datang kedua kali. Sama dengan percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan yang penuh keadilan. Tuhan itu penuh kebenaran tadi, ya jangan bermegah dengan kekayaan, tapi bermegahlah karena mengenal Tuhan yang penuh kebenaran, Tuhan yang penuh keadilan, dan Tuhan penuh kasih setia. Yang ketiga, yang terakhir, penuh keadilan. Nah, hasilnya apa? Matius 25:21. Nah, kalau Tuhan yang penuh keadilan memberikan kita kebahagiaan, surga. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu tuh hai hambaku yang baik dan setia. Nah, setia baik, setia berkobar, setia baik, setia dapat dipercaya. Ayo sungguh-sungguh. Nah, ya. Ada daftar hadir imam, ayo dapat dipercaya tuh, isi jangan urak-urak. Nah, itu sudah sembunyi-sembunyi mau apa ya, mau apa. Nah, jangan tulis apa adanya, bukan divonis, dihukum, didoakan. Didoakan supaya menjadi setia baik. Nah, mengenal Tuhan, mempercayakan diri pada Tuhan yang penuh keadilan. Apa keadilan Tuhan? Nih, keadilan Tuhan. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini hasilnya. Tuhan adil. Satu, kita dipercaya setia. Kita dipercaya perkara besar. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tidak peduli kita siapa, bangsa kafir dipakai adil, bangsa Israel dipakai, kita pinter dipakai, kita tidak pinter dipakai, kita kaya dipakai, kita tidak kaya dipakai. Itu keadilan Tuhan. Amin, keadilan Tuhan. Kedua, apa keadilan Tuhan? Itu ayat selanjutnya, kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga. Tuhan memberikan kebahagiaan surga di tengah dunia yang sudah terkutuk. Kebahagiaan surga di tengah dunia yang sudah terkutuk. Sampai nanti puncaknya perjamuan kawin anak domba. Jika Yesus datang kedua kali di awan-awan. Kita akan terangkat di awan-awan, bertemu dengan Yesus di awan-awan. Perjamuan kawin anak domba. Ini puncak kebahagiaan dari Tuhan. Oh, ini adil Tuhan. Kebahagiaan diberikan. Adil Tuhan, kepercayaan diberikan. Kita dipakai semua. Ini keadilan Tuhan, dipakai semua dalam perkara besar, dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ayo, tinggal mau atau enggak mau, ini keadilan Tuhan. Yang kaya dipakai, yang tidak kaya dipakai, yang pintar dipakai, yang tidak pintar dipakai. Semua, tinggal mau atau tidak mau. Tinggal mau. Ingat, kalau tidak mau, tadi dipakai dalam kegerakan hujan air, pembangunan tubuh, mulai dalam nikah. Selalu saya ini kaitkan. Mulai dalam nikah itu, pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah dipakai. Ayo, dipakai dalam nikah. Sebagai suami dipakai, sebagai istri dipakai. Adil Tuhan, sebagai anak dipakai. Taat pada orang tua itu anak. Suami mau kaya enggak kaya, mengasihi istri dipakai. Adil. Nah, tapi kalau suami kaya tapi kasar sama istri, enggak dipakai itu namanya. Suami miskin enggak kasar sama istri, wah lebih lagi enggak dipakai. Nah, ini kaya miskin tapi mengasihi istri dipakai. Istri tunduk pada suami. Ya. Nah, itu dipakai. Anak taat pada orang tua, biar IP di sekolah tinggi tapi melawan orang tua, enggak dipakai. Tidak ada gunanya. Satu waktu IP tinggi tidak akan menolong dia. Tidak bisa menolong dia. Satu waktu. Apalagi kalau antikris datang tidak bisa menolong dia. Jangan bangga-bangga dengan itu. Boleh saya doakan. Tapi jangan bangga dengan itu. Terkutuk Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Kalau kita membanggakan suatu di dunia. Wah, Tuhan nomor berapa? Nomor berapa? Kalau sini WR 4 masih enak. Kalau Simpang Borobudur 27. Tuhan nomor 27.
Yang penting aku kaya, yang penting aku pandai, yang penting Tuhan sudah belakang sudah. Semoga kita mengerti. Nah, ini keadilan dan kebahagiaan surga. Mau kaya, miskin, bahagia. Ayatnya, berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang lapar. Loh, itu keadilan Tuhan. Jangan pikir, kita bilang kasihan. Dia bahagia kalau dia menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia berkobar, setia baik, setia dan dapat dipercaya. Amin. Ada kebahagiaan. Semoga mengerti. Semoga. Inilah saku yang kedua, kepercayaan Tuhan kepada kita. Mari biarlah penyucian 3 itu yang sudah ada, yang akan datang. Yang sudah ada oleh darah pengampunan, halaman. Kemudian yang ada itu firman pengajaran. Ya, dan yang akan datang inilah percikan darah. Ini yang harus kita hadapi. Berarti sudah sampai kemuliaan. Jangan putus asa. Saya sudah gini, saya sudah gini. Setia, kok masih begini? Nah, Tuhan periksa. Nah, kita harus periksa diri. Tuhan sedang memeriksa. Ini ada dosa-dosa yang sering tidak disadari. Salah satunya itulah mengandalkan sesuatu di dunia. Mengandalkan sesuatu. Tidak sadar kita. Sampai Tuhan sudah kita tinggal. Sudah tinggal Tuhan. Sudah tidak dianggap lah. Satu waktu orang semacam itu akan frustrasi. Dunia akan tinggalkan dia. Kekayaan, kepandaian kalau antikris datang diblokir. Enggak ada. Sementara Tuhan jauh dari dia. Mau kemana dia? Mau kemana? Betul-betul dia akan putus asa. Kecewa, bahkan binasa. Semoga kita. Yang ketiga, kepercayaan yang ketiga. Matius 15 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Matius 15 ayat 24. Ini yang kepercayaan yang terakhir. Tuhan yang penuh kasih setia. Nah, Tuhan penuh kebenaran, mempercayakan firman. Ayo taat kita. Ada hikmat dari Tuhan. Tuhan yang penuh keadilan, mempercayakan mina, jabatan, pelayan. Ayo setia baik. Bahagia dipakai Tuhan. Tadi saya belum katakan. Kalau tidak dipakai dalam pembangunan tuh, mulai nikah, penggembalaan, tadi ulangi lagi. Ya, mulai dalam nikah, ayo dipakai. Penggembalaan, saya sebagai gembala harus dipakai. Memberi makan, tugas utama seorang gembala memberi makan. Itu dipakai. Sungguh-sungguh. Ya. Pemain musik setia dan baik, setia berkobar-kobar. Ya. Ini. Setia dapat dipercaya. Ini. Ya. Kemudian antar penggembalaan, antar gereja. Nanti kita kunjungan ke Jakarta minggu depan 9 sampai 11 di Mangga 2 Square ya, Jakarta. Ayo, ini tugas kita. Bisnya masih ada kosong sedikit ya. Ayo dimanfaatkan. Dimanfaatkan yang ada waktu, ada yang digerakkan Tuhan, ayo. Berangkat. Kalau pesawat banyak kosong. Boleh berangkat sendiri. Ada yang rombongan pesawat, ada yang kereta, ada yang bis. Kapal tidak ada, susah kapal itu. Ya. Saya sudah berkali-kali naik kapal ya. Kalau dulu enak, sekarang susah mungkin. Ya, susah sekarang ya. Kalau dulu ya susah-susah enak. Susah-susah enak naik kapal itu. Ya, semoga kita ayo gunakan sampai nanti tubuh Kristus yang sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh. Ini hasil pertama, dipercaya perkara besar. Sampai Israel dengan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang penuh. Kita duduk di takhta. Kalau tidak dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, pasti dipakai dalam pembangunan tubuh Babel. Kesempurnaan dalam kejahatan, kenajisan, pasti tidak ada lain. Nggak ada lain. Dua pembangunan. Kalau tidak pembangunan tubuh Kristus, pembangunan Babel. Pembangunan Babel, gereja palsu, pembangunan Babel. Hanya dua ini. Ayo sungguh-sungguh gunakan kepercayaan Tuhan. Dia penuh keadilan. Sudah, kafir boleh, ya boleh, sudah dia tebus, dia beli. Ya, kaya boleh, miskin boleh, pandai boleh, tidak pandai boleh. Apa suku apa boleh. Tinggal mau atau tidak mau. Tinggal mau. Ayo gunakan. Sekali lagi saya berdoa. Ayo, memang kegiatan sekarang sudah begitu dahsyat di dunia ini. Ya, sekolah aja sekarang, ya
Saya sudah cerita dulu saya ngajar di Petra jam 12:15, 12 sudah sudah pulang, 12:15. Sekarang jam 3, wah jam 4, wah memang. Waktu kami kaum muda di Malang masih belum ada Surabaya ini, kitab Keluaran, nah itu sudah satu nubuat. Saya enggak tahu itu, saya sudah berhenti jadi guru, tapi saya dalam firman, nah ini diperberat loh nanti. Yang sekolah diperberat nanti, yang kerja diperberat ini. Menjelang Israel keluar dari Mesir diperberat semua. Ya sudah kenyataan sekarang. Sudah kenyataan. Ini berarti sudah tidak lama lagi Tuhan datang. Sudah kegenapan sudah nyata hari-hari ini. Sudah nyata. Ya, Tuhan tolong. Ayo yang ketiga, Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oh ini. Ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, kepada domba-domba yang hilang dari umat. Ini yang dipercaya adalah pribadi Yesus. Dia diutus hanya untuk domba Israel. Bangsa kafir sebenarnya enggak ada. Pribadi Yesus ini hanya untuk bangsa Israel. Dia datang dari surga ke dunia, mestinya hanya untuk bangsa Israel, domba-domba yang hilang. Bangsa Israel yang melanggar Taurat dan lain-lain itu domba yang hilang. Pribadi Yesus yang ketiga. Sebenarnya pribadi Yesus hanya dipercayakan kepada umat Israel. Dombanya Tuhan, umat pilihan Tuhan, bukan kepada bangsa kafir, bukan. Ya, jadi sebenarnya Yesus datang atau pribadi Yesus dipercayakan hanya untuk orang Israel, bangsa Israel, dombanya Tuhan, umat pilihan Tuhan, bukan kepada bangsa kafir. Maaf, yang hanya seharga anjing dan babi. Nah, tapi sekali lagi bersyukur. Roma 11:25. Roma 11:25. Ya, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, sebenarnya untuk Israel, tapi sebagian keras, tidak mau Yesus. Sudah saya bersaksi juga, tiap gaid 2 kali saya ke Israel, tiap gaid saya tanya, oh kalau perjanjian lama, wow sampai rajanya hafal, kalah kita, sampai raja ini tahu, ini begini. Ya. Tapi setelah tanya Yesus, tertawa penuh arti. Ya itu bedanya kita, itu bedanya kita. Maksudnya dia tukang kayu, anak tukang kayu, siapa dia? Gak mau, banyak yang gak mau. Nah ini kesempatan bagi kita. Saja, tetapi karena sebagian Israel menolak Yesus, maka terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir, bagi bangsa kafir untuk diselamatkan menjadi domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Ya, menjadi domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Lewat apa caranya? Makan remah-remah roti. Di Matius 15 tadi, ayat selanjutnya, tadi ayat 24, ya, hanya untuk domba-domba Israel. Matius 15 ayat yang ke-24 tadi itu hanya untuk domba Israel. Tapi di ayat selanjutnya ada anjing di situ, bangsa kafir. Ya. Matius 15 ayat yang Matius yang ke-15 ayat yang ke-26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah ini, jadi bagaimana bangsa kafir ini dari anjing bisa menjadi domba-domba yang digembalakan Tuhan, yaitu lewat makan remah-remah roti. Ini bangsa kafir yang tadinya anjing bisa diangkat menjadi domba karena sebagian Israel menolak Tuhan. Kita diangkat jadi domba yang digembalakan Tuhan lewat makan remah-remah roti. Makan remah-remah roti, pembukaan firman Allah dan perjamuan suci. Remah-remah roti, makanya penting kebaktian pendalaman Alkitab. Perjamuan suci ini memantapkan kita menjadi dombanya Tuhan. Jangan kembali pada tabiat anjing, jangan kembali pada tabiat. Dengan firman, pembukaan firman dan perjamuan, kita mantap menjadi dombanya Tuhan.
Nah, ayo perhatikan ya, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Perhatikan ya. Nah ini sikap kita sekarang. Kalau sudah diangkat menjadi domba lewat makan remah-remah roti, menjilat remah-remah roti, pembukaan firman, perjamuan suci, korban Kristus, itu yang mengangkat kita dari anjing menjadi domba-domba. Sikap kita sekarang adalah tergembala dengan benar dan baik. Sikap kita setelah dari anjing diangkat menjadi domba yang digembalakan Tuhan, ayo sekarang sungguh-sungguh sikap kita tergembala dengan benar baik, tekun dalam kandang penggembalaan, ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah ini kebaktian raya, ibadah raya, kemudian ibadah pendalaman Alkitab dan ibadah doa. Ini ketekunan dalam 3 macam. Ini kandang penggembala. Kalau dulu alat-alatnya pelita emas sudah hancur, sekarang ketekunan dalam kebaktian umum ibadah raya semacam ini. Nah ini. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci setiap Senin di sini. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan setiap Rabu di sini. Nah, ayo ini ketekunan. Memang untuk masuk kandang penggembalaan itu lewat pintu sempit. Pintu sempit tadi. Itu sengsara bagi daging. Tapi Yesus sudah lebih dahulu sengsara bahkan sampai mati di kayu salib untuk mengangkat kita dari anjing menjadi domba-domba. Oh ini, ayo hargai betul. Ini sikap kita tergembala. Ini artinya kalau kita sudah tekun dalam kandang penggembalaan, tergembala dengan benar baik, tekun dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok itu, sama dengan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Yesus pribadi Tuhan yang penuh kasih setia. Kepada Tuhan yang penuh kasih setia. Nih pribadi Yesus yang dipercayakan kepada kita. Saja tadi jabatan firman, jabatan, kemudian sekarang pribadi Yesus dipercayakan. Ayo sekarang kita tergembala. Betul-betul. Itu sama dengan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan yang penuh kasih setia. Penuh kasih setia atau kuasa kebangkitan, penuh dengan kuasa kebangkitan. Kasih setia Tuhan sama dengan kuasa kebangkitan. Bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan. Hasilnya, mari yang pertama, Markus 5. Markus pasal 5, 22. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Markus 5 ayat yang ke-22. Markus 5 ayat yang ke-22, 23. Saudara, mari. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Ya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Selamat dan tetap hidup. 28. Ya. Sebab katanya, kemudian Tuhan ketemu dengan orang yang pendarahan 12 tahun. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itulah berhentilah pendarahannya dan sembuh. Ini kuasa kesembuhan. Anak yang mau mati, yang sakit, kemudian perempuan pendarahan 12 bisa disembuhkan. Inilah kasih setia Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan, sanggup menyembuhkan. Ya, kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan. Kemudian di ayat 42, kuasa kebangkitan. Ayat 42. Ini anak yang sakit sudah mati. Tetapi Tuhan datang kepada dia. Ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dan dengan sangat ia berpesan pada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Hasilnya kuasa kesembuhan, ayo, dalam penyakit apapun, dan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Yang mati bisa jadi bangkit.
Secara jasmani, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang mustahil menjadi tidak, yang hancur jadi baik. Yang hancur jadi baik semua. Ayo, bisa terjadi. Bisa yang mustahil menjadi mati jadi bangkit, bisa. Bisa. Nah, itu. Bukan orang hebat, jemaat juga bisa berdoa orang mati jadi bangkit. Saya sudah kesaksian tahun 95. Ada orang yang pekerjanya itu kena strum, mati. Mati di rumah sakit, dokter nyatakan mati. Lalu dia telepon, tapi belum ada HP ya. Telepon di rumah sakit, telepon umum, saya terima di gereja telepon. Bagaimana Om, nangis dia. Wah, saya masalah besar. Berdoa aja, saya bilang. Saya juga jawaban spontan. Berdoa. Dia ngamuk ternyata. Wah, pendeta kok gitu, cuma berdoa. Tapi dia berdoa di depan. Sebentar lagi, loh. Hidup ternyata. Hidup, bisa terjadi. Bisa terjadi. Ini kalau Tuhan mempercayakan pribadinya, kuasanya kepada kita. Amin. Dia Tuhan yang penuh kasih. Bisa, kalau diperlukan bisa, semua bisa. Tuhan kerjakan kuasa kebangkitan, semua bisa. Tapi kalau Tuhan nyatakan sudah selesai dia, ya sudah. Tapi kalau masih diperlukan ini kuasa kebangkitan, bisa dibangkitkan. Bisa. Saya percaya. Amin, saudara. Saya percaya. Tapi jangan paksa Tuhan. Ya, sampai tidak dikubur 3 hari, ada 1 bulan. Wah, itu pemaksaan namanya itu. Ya kalau sudah dokter bilang ya bawa pulang, sudah mati ya sudah. Ya. Tadi kan sudah mati tapi belum dibawa pulang kan 2 jam itu. Nah, setelah itu ternyata dia bangkit lah. Nah, sudah. Tapi kalau sudah 3 hari, 1 bulan sudah bau semua ya sudah, tidak ada lagi. Ya itu namanya ngawur itu. Ya. Itu ngawur, tidak percaya kepada Tuhan justru. Bahwa dia sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai, sudah indah bersama Tuhan. Ya sudah. Nah, kalau masih dibutuhkan ada kuasa kebangkitan. Terutama kebangkitan rohani juga. Nah, anak itu setelah bangkit disuruh apa? Bukan disuruh lari-lari, coba ya. Oh, bener enggak? Suruh makan. Suruh makan. Nah ini yang rohani. Umur 12 tahun, kalau belum bisa makan firman pengajaran, masih mati. Bahaya. Hati-hati rentan 12 sampai 17 nih, hati-hati. Hati-hati para orang tua, hati-hati. Kalau ini belum bisa makan firman pengajaran, bisa mati rohaninya. Bisa berbuat dosa aneh-aneh. Bisa mati dalam dosa. Rentan 12 sampai 17. Bukan berarti setelah 17 bebas, sudah ulang tahun 17 bebas. Enggak, ya terus sudah sampai masa tua, sampai duduk di tahta. Makan firman, kita disucikan. Nah ini, semoga mengerti. Yesaya 4 ayat 1. Yesaya 4 ayat 1. Ya, 1 ayat lagi, 2 selesai. Mari. Yesaya 4 ayat 1. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Ini hasilnya. Ambillah makanan ditanggung, pakaian sendiri. Nah, ini pemeliharaan, kuasa pemeliharaan Tuhan. Kuasa pemeliharaan Tuhan. Kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Bangsa kafir biasanya khawatir terus. Khawatir. Akan makanan, pakaian, akan masa depan, akan perjodohan dan lain-lain, ini khawatir. Tapi di sini sudah kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib, serahkan pada Tuhan. Ditambah ambillah aib kami, penyucian sampai tidak bercacat celah. Ambillah aib kami, penyucian sampai tidak bercacat celah. Kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Nama Tuhan dilekatkan kepada kita. Nama Tuhan dilekatkan. Jadi kalau suaminya Wijaya, ya istrinya nanti Nyonya Wijaya. Dilekatkan. Nah itu berarti menjadi istri. Kita menjadi mempelai wanita. Kita disucikan sampai tidak bercacat celah. Nama Tuhan dilekatkan dalam nama kita. Ya, itu berarti kita menjadi mempelai wanita. Terakhir Hosea 2 ayat 18. Kita
menjadi mempelai wanitanya. Hosea 2, aku akan menjadikan kau istriku, mempelai wanita, untuk selamanya, dan aku akan menjadikan kau istriku dalam keadilan dan kebenaran dan dalam kasih setia dan kasih sayang. Inilah di situ Tuhan tampil menandingi, sebenarnya bukan menandingi, supaya kita tidak terpengaruh oleh kekayaan, oleh apa bermegah-megah, kaya, pandai, kedudukan. Jangan, Tuhan tampil Dia yang penuh kebenaran, penuh dengan keadilan dan penuh kasih setia. Amin. Untuk supaya kita tidak terpengaruh sana dunia, tapi kita pilih Tuhan sampai menjadi mempelai. Pertama, firman, percaya kepada Dia yang benar, kita diberi hikmat menghadapi antikris. Kedua, jabatan pelayanan imam-imam, kita percaya kepada Dia yang penuh keadilan. Manusia yang bosok ini, yang ini masih bisa melayani Tuhan, masih bisa. Hanya karena darah Yesus, ayo layani, tinggal mau atau tidak mau. Kita mendapatkan kepercayaan dipakai dalam gerakan hujan akhir, pembangunan tubuh, supaya tidak dipakai Babel. Kita bahagia di dunia ini, kebahagiaan surga. Yang ketiga, ayo percaya kepada pribadi Tuhan yang penuh kasih setia. Sudah sakit pun, sudah parah, 12 tahun pendarahan, sudah ini kanker dan lain-lain. Ayo, kalau ada kasih setia Tuhan bisa. Amin, saudara, bisa. Sampai mati pun dibangkitkan. Sampai mati pun. Dan Tuhan pelihara kita sampai menjadi mempelai wanitanya. Oh, pilih Dia yang penuh kebenaran, keadilan. Hosea tadi terakhir tadi, penuh kebenaran, ya. Istriku dalam keadilan, kebenaran dan kasih setia. 3, sampai jadi mempelai yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Kita bersama dengan Dia selamanya. Kita duduk di takhta bersama Dia, duduk bersanding di takhta bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita selama-lamanya berada di takhta. Ayo sekarang kegiatan takhta, kita merasa suasana takhta, satu waktu kita ada di takhta bersama Dia. Ayo, ya, jangan terikat oleh segala sesuatu di dunia ini, kekayaan, kepandaian, kedudukan, apa saja di dunia jangan mengikat kita, tapi kita sungguh-sungguh melekat kepada Yesus yang penuh dengan kebenaran, penuh keadilan dan penuh dengan kasih setia. Berseru kepada Dia, percaya kepada Dia, percaya sepenuh hatiku, percaya. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku percaya. Ayo, yang sudah berhasil dan lain-lain, hanya sarana itu, tetap percaya Yesus. Kalau tidak, kita semua sia-sia. Yang masih dalam penderitaan, dalam penyakit, dalam penderitaan, dalam kekurangan, ayo percaya. Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Hatiku percaya. Mari, haleluya, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku hatiku percaya, hatiku percaya.
Haleluya. Yang sudah berhasil dan lain-lain di dalam dunia, jangan percaya pada itu, jangan berharap pada itu, jangan terikat pada itu semua, menjauhkan kita dari Tuhan itu semua. Yang masih dalam kekurangan, dalam kesulitan, jangan putus asa terus. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Justru kesempatan percaya, mempercayakan. Baik yang berhasil, yang gagal, semua percaya ada kuasa Tuhan. Dia penuh kebenaran, keadilan. Dia penuh kasih setia, ada kuasa kebangkitan. Sekali lagi, saya tidak panggil maju jika ada yang mau mengangkat tangan, percaya, menyerah kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengulurkan tangan, memegang kita semua. Tangan kuasanya bekerja di tengah. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Kalau sudah mantap, serahkan pada Dia. Yang berhasil tetap di tangan Tuhan. Yang gagal, yang kesulitan, yang hancur dan lain, yang sakit, yang mustahil, yang najis dan lain, serahkan kepada Dia. Tuhan tolong kita. Oh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Kami tidak mau menjauh dari Engkau. Haleluya. Kami percaya, mempercayakan hidup hanya kepadamu. Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Jamah kami, pegang kami semua Tuhan. Tangan kuasa-Mu memegang kami. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Sampai kami menjadi mempelai-Mu, sampai duduk di tahta-Mu. Haleluya, terima kasih. Jangan lepaskan kami. Tuhan tolong kami. Turunkan tangan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Sebentar, semua tundukkan kepala. Hanya yang merasa sangat butuh. Hari ini saya percaya hanya kepadamu. Sudah tidak ada jalan keluar mungkin dan lain sebagainya. Saya hanya percaya kepadamu. Semua tutup mata, jangan ikut-ikut. Yang mau menyerah sepenuh. Kembali angkat dua tangan pelan-pelan. Kita berseru kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Memang semua sulit, semua jahat, semua najis hari-hari ini. Kepada siapa kami harus percaya? Hanya percaya kepada Engkau yang penuh kebenaran, keadilan, kasih setia. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Haleluya. 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 Kuatkan kami semua, kembalikan kami Tuhan menjadi kehidupan yang dipercaya Tuhan, menjadi kehidupan yang taat, kehidupan yang setia Tuhan.
Haleluya. Dan kehidupan yang sempurna seperti Engkau. Tergembala sungguh-sungguh sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan sanggup menolong kami semua. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian kemudian korban pada siang ini untuk tetap kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Jakarta. Ya, di Jakarta. Baik. Tuhan memberkati kita. 48 pesan. Sementara ku hidup di dunia, firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah hidupku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairah kegiatanku di jalur perlombaan, sampailah mencapai pahala. Ayat 2. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampailah mencapai pahala. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampailah mencapai pahala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, untuk ke Jakarta yang naik bis besok pagi jam 8 sudah di sini ya. Jam 6 dari jam 8 berangkat ya. Jadi jam 6 dari Malang. Kalau pagi lancar ya. Jadi jam 8 sudah berangkat. Jangan sampai terlambat. Ya, Tuhan sudah membawa bontot masing-masing. Kalau mau makan di jalan juga bisa ya. Makan siang, makan malam bisa di jalan, tapi yang bawa bontot ya boleh, silakan ya. Baik. Obat pribadi, jaket, payung, senter dibawa. Karena tempat bermalam dengan gedungnya ya, jalan ya. Ada enggak ya, naik bis. Bisa naik bis sudah ya. Oh, ya. Buat apa payung? Sedia payung sebelum hujan ya. Ya, sudah bisa naik bus sekarang. Kalau dulu jalan ya. Atau naik apa? Ondel-ondel. Apa itu? Odong-odong dulu ya. Yang kelinci yang itu dulu ada itu. Ya di sana di Mangga 2 Square ya. Bukan ondel-ondel. Baik, Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun tanggal 7 sampai 13 tadi ada. Bapak Saudara Budianto, 6 Agustus berarti kemarin. 6 Agustus kemarin ya, selamat ulang tahun, sudah didoakan di kaum muda. Saudara Dave Andrew Patikawa, 9 Agustus. Lael Alexander Yasi Wiarjo, sekolah minggu, 11 Agustus. Tuhan memberkati. Ibadah kita Senin tetap pendalaman Alkitab perjamuan suci di sini jam 7:30, kemudian Rabu
kebaktian doa penyembahan jam 5:30. Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 Sabtu. Kemudian Minggu masih ya jam 11. Ya, boleh juga 11:15 sebenarnya supaya saya tidak telat ya. 11:15 aja ya. Bisa ya. Jadi sekolah minggunya yang merasa terlalu pagi di mundur jam 10. Sekolah minggu 10 bisa ya. Cukup ya. 10 kita mulai 11:15 ya. 11:15. Ya. Ya. 10 kurang 1/4 sekolah minggu. 10 kurang 1/4. Ya cuma selisih 1/4. Ya, jam 10 cukup sekolah minggu ya. Jam 10 sampai 11:15. Seperti dulu kan. 4:30. Iya kan? Sama. Ya. 10, jam 10. Jadi yang terlalu pagi sekolah minggu sudah menjadi siang sedikit ya. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan. Kemudian yang ada, mau duduk lagi boleh. Yang ada waktu untuk ke Jakarta bus masih ada sisa seat. Kemarin kami kaum muda sudah kumpulkan berkat Tuhan untuk menambah biaya bus. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan biaya mendaftar, kalau ada waktu mendaftar. Ada 10 tempat atau berapa? Ya, ada 10. Tapi di sana dicari tadi sudah. Ya. Jadi silakan langsung mendaftar. Ya. Cepat-cepatan ya, cepat-cepatan. Apa cepat-cepatan? Ya, baik. Tuhan memberkati kita semua. Silakan. Enggak usah sungkan-sungkan ya, sudah tersedia semua, sudah lunas semuanya. Ya, tinggal Bapak Ibu terserah sudah ya. Mari, silakan bangkit berdiri. Bersama-sama. Ya. Kami berdoa Tuhan buat yang sakit, Bapak-bapak, Ibu, anak-anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua Tuhan. Baik Tuhan kakaknya Pak Anton, Engkau jamah juga. Bapak Samuel, Ibu Samuel, Engkau jamah juga Tuhan. Bapak Pendeta Nadia, Engkau jamah juga. Ibu Mariam Sukainjun, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Om Samuel Budianto, Tante Maria, Bapak Peter Budianto dalam pemulihan, Engkau jamah terus Tuhan, Engkau tolong kiranya. Terima kasih Papa mertuanya Pak Apong, Engkau jamah juga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibu Vivian di Poso, Ibu Dian, Ibu Dina, Engkau jamah juga. Ibu Min juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan yang lain-lain Engkau tolong semua, kami serahkan Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Buwono, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Rianto, Ibu Himawati juga, Ibu Juni dalam kesehatan, Ibu Sri, Ibu Tian Mukhardi juga, Bapak Darmono juga Engkau jamah Tuhan. Bapak Joni juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, Engkau jamah semua. Nama Ibu Susi juga semuanya Tuhan. Saudara Yohan, Saudara Hongte juga, anak Esra, Saudara Esra juga Engkau jamah semua. Dan lain-lain, ampunilah kami semua Tuhan. Yang tidak disebut nama Engkau tahu juga. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih yang bekerja. Tuhan berkati dengan berkat-berkat dari surga, buka jalan semua. Hutang piutang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi dari surga, pertolongan, lulus semua baik, semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Segala keluh kesah kami Engkau yang tahu, Engkau tolong. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya Engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih segala pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat, dari jauh, semua jaga, lindungi, sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, dan sekitarnya. Lindungi dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan